Ya Arhamar Rahimin, irhamna. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Said Al-Khudri ia berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka hendaknya ia merubah dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Namun yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan kita satu cara, satu tahapan. Bagaimana cara merubah kemungkaran, kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita. Jadi kita tidak boleh mendiamkan satu kemungkaran apabila kita melihatnya. Kita cuek, kita tidak peduli, kita bertindak masa bodoh terhadap kemungkaran yang ada di lingkungan kita. Itu tidak boleh. Harus kita bertindak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kata Nabi, apabila kau melihat satu kemungkaran, satu kemaksiatan, maka rubahlah yang pertama biyadih, dengan tangan kita. Kalau satu kemungkaran, satu kemaksiatan yang melanda di lingkungan kita, kemudian kita biarkan saja, maka ketika Allah memberikan kemurkaan kepada mereka yang ada di lingkungan kita, apabila Allah memberikan mereka hukuman berupa musibah, maka tentu yang kena musibah itu ya bukan cuma mereka yang bermaksiat. Kita pun yang tidak ikut bermaksiat ikut kena. Misalkan di satu kampung kita ada tempat perjudian. Kemudian kita masa bodoh. Biarlah yang bermaksiat juga siapa, silakan saja, yang penting saya nggak ikut bermaksiat. Kemudian kita masa bodoh dan cuek terhadap kemaksiatan itu. Kemudian turunlah kemurkaan Allah kepada sekelompok umat itu, diberikan bencana alam, maka ketika bencana itu datang, kan yang kena bencana bukan cuma mereka yang bermaksiat, kita juga kena. Kita juga kena imbasnya. Tidak mungkin kita di satu tempat mereka kena banjir, kena gempa, kita selamatkan. Tidak mungkin. Karena kita masih satu kelompok, satu komunitas, satu tempat. Mereka diberikan bencana, ya kita juga kena. Itulah perlunya kita kemudian bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita bersikap masa bodoh terhadap kemaksiatan, kemungkaran yang ada di lingkungan kita. Saya ambil satu analogi. Misalkan ya, di satu pohon itu ada semut, banyak itu. Ketika kita naik pohon itu, ternyata ada di antara semut-semut di pohon itu yang menggigit kita. Marahlah kita. Turun kita dari pohon, membawa obor, membawa api, kita bakar semua semutnya sampai ke sarang-sarangnya. Padahal yang menggigit satu ekor, semuanya kita bakar, sampai sarangnya pun kita bakar. Itu semut kalau mau protes, dia akan bilang, loh, saya nggak ikut menggigit, tuh teman saya menggigit, kenapa saya ikut dibakar? Kan begitu logikanya. Ketika bencana itu turun, tentu dia nggak pilih-pilih orang. Ketika banjir datang, ya semua juga kena. Ketika gempa datang, ya semua juga kena. Jadi itulah yang menyebabkan kita kemudian harus peduli dengan lingkungan kita. Seandainya ada kemaksiatan, harus ada tindakan dari kita. Man ra'a minkum munkaran. Jika engkau melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama, cegahlah
Rubahlah, basmilah dengan tanganmu. Harus dengan tindakan yang nyata, bukan cuma slogan, bukan cuma iklan, bukan cuma poster. Ketika melihat kemungkaran, kita harus ada tindakan yang nyata. Tindakan yang konkret. Tapi ya tentu kita harus menggunakan prosedur ya. Kita harus melapor dulu ke pihak-pihak yang terkait. Jangan sampai kita melangkahi tugas mereka. Kita harus kolaborasi dengan penegak hukum, penegak kepolisian, atau yang terkait di bidangnya. Jangan sampai kita bertindak semena-mena. Kita akan salah, akan melanggar hukum. Tetap kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu aksi kita. Sehingga kita nggak bersendirian. Kalau kita sendirian ya kita hancur. Yang bermaksiat ada 10 orang. Kita membasmi sendirian, ya remek kita itu. Maksiat hangus, tidak kitanya yang kocar kacir. Ya. Harus punya strategi. Ada orang 10 bermaksiat, kita nggak mungkin sendirian. Bawah teman kita, bawah aparat kita. Sehingga mereka punya power untuk bisa membasmi kemaksiatan itu. Nah, kemudian seandainya kita menggunakan tangan tidak mampu, karena mungkin kita dalam kondisi yang tidak berdaya, lemah. Gini, kalau saya basmi menggunakan tangan, bukannya terbasmi malah saya yang bonyok ya. Seandainya menggunakan kekuatan tangan tidak mampu, fabil lisani. Kita menggunakan kekuatan lidah, kekuatan ucapan, kekuatan lisan, ngomong. Setidaknya kita memberikan nasihat. Seenggaknya kita memberikan nasihat, memberikan peringatan. Seandainya masih membangkang juga, tinggal kita melibatkan pihak-pihak yang terkait. Jadi kita harus tegur kita. Misalkan di lingkungan kita ada tempat perjudian, atau ada sekelompok anak yang sedang meminum minuman keras. Kita tegur mereka. Kita tegur, dek mohon maaf ya, ini lingkungan-lingkungan baik. Ya, dekat dengan masjid, tolonglah jangan bikin yang tidak-tidak. Kau kalau mabuk jangan di sini, nggak bagus. Ini tempat yang banyak anak-anak, nanti akan dituduh hal yang tidak bagusnya. Kita ngomong dengan baik-baik ya, tidak harus marah-marah. Secara baik-baik saja. Karena harus, dakwah itu kan harus bijaksana. Menggunakan pertama, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Ya, dengan nasihat yang baik. Ucapan yang bijaksana, ucapan yang menyentuh. Karena prinsip dakwah itu kan menyentuh ya. Merangkul bukan memukul. Kadang ada orang tua yang kurang bijaksana ya. Ada anak muda di depan masjid main gitar, langsung dimarahi. Ini masjid bukan tempat main gitar, jangan di sini kalau main gitar. Nah, ini kan salah. Ya. Siapa tahu mereka belum kesentuh hidayah. Awalnya mereka main gitar, biarkan saja main gitar ya. Asalkan jangan pas ketika waktu sholat. Biarkan mereka main gitar di depan masjid. Ya. Main gitar di depan masjid. Nanti ketika tibanya waktu sholat, kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat. Itu kan bijaksana. Ya. Tapi kalau tiba-tiba kita marahin mereka, anak-anak kita, anak muda kita, remaja kita, yang main gitar di masjid, kita maki-maki, ya, kita usir-usir. Lalu mereka kapan bisa datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah? Namanya anak muda itu kan terbiasa yang namanya jiwa muda ya, sukanya hura-hura. Justru disinilah cara kita merangkul mereka. Biarkan mereka datang ke masjid untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi nanti saat kita akan bawa mereka untuk melaksanakan ibadah. Jadi kita harus dengan bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, seandainya kita merubah dengan tangan tidak mampu, dengan lisan pun kita nggak berani barangkali. Karena mereka anak pejabat barangkali, kalau saya tegur, wah bisa panjang nih urusan ya. Mereka sedang mabok nih, sedang minum keras, tapi mereka punya kekuatan, mereka anak pejabat umpama. Kalau saya tegur, malah saya yang diperpanjang masalahnya. Ya. Maka kalau kita nggak mampu menegur dengan lidah kita, dengan ucapan kita, maka kata Nabi, fabiqalbi. Kau rubahlah dengan hatimu. Artinya kita mengingkari kemaksiatan itu. Kita ingkari kemungkaran itu. Jangan sampai kita sudah nggak mampu berubah pakai tangan, nggak mampu berubah pakai lisan, hati kita pun membenarkan kemaksiatan itu, ya salah.
Kalau kita nggak punya kemampuan menggunakan tangan dan lidah, minimal hati kita mendustakan, mengingkari kemaksiatan itu. Kita hindarkan diri agar kita tidak larut di dalamnya. Kita lindungi diri kita, minimalnya diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu kata Allah dan jaga keluargamu dari api neraka. Kalau kita nggak mampu melindungi masyarakat secara umum, barangkali kita nggak punya power, nggak punya kekuatan, minimalnya kita melindungi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita. Jangan sampai ikut terlibat dalam kemaksiatan yang ada di lingkungan kita. Tapi kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Menghindari kemaksiatan dengan hati itulah selemah-lemahnya iman. Kenapa selemah-lemahnya iman? Ya karena tentu yang namanya kemaksiatan harus ada tindakan konkret. Ada ketegasan yang jelas, ada ucapan yang jelas. Kalau sekedar diam-diam saja, ya efeknya kurang. Kurang manfaat, kurang maslahat, karena kita hanya bisa menghindarkan diri. Dan itu nggak banyak manfaat kepada masyarakat kita. Tetapi kalau ada kemaksiatan kita rubah dengan tangan kita, dengan lidah kita, itu kan ada imbas manfaat untuk masyarakat. Tetapi Nabi katakan, merubah maksiat dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Kenapa? Nggak banyak berimbas kepada masyarakat, kepada umat. Karena kita hanya melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Kan nggak bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, seluruh umat. Yang terbaik adalah menggunakan kekuatan tangan. Tetapi ya memang kalau kita ingin cepat selesai, terbasmi itu kemaksiatan di lingkungan kita, ya kita harus ada semacam pembagian tugas ya. Job description ya, pada pembagian tugas. Yang bertugas membasmi kemaksiatan dengan tangan siapa? Mereka, aparat keamanan, polisi dan lain sebagainya. Apa? Mereka punya kekuatan. Mereka punya payung hukum. Kalau kita bertindak di lapangan nggak punya payung hukum, salah kita itu. Jadi pertama harus kita libatkan dulu mereka, orang-orang yang memiliki kemampuan, power ya. Aparat keamanan, kita ajak bicara mereka, kita gandeng mereka untuk membasmi kemaksiatan agar kita punya power. Nah, yang tugasnya membasmi maksiat dengan lidah siapa? Mubaligh, para kiai, para ulama. Bicara ya, berikan nasihat, berikan edukasi kepada masyarakat kita, peringatkan mereka, jangan diam. Jangan sampai kita hanya bisa mengajak tapi nggak bisa mencegah. Kenapa? Ya mohon maaf ya. Yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar, kalau kita banding-bandingkan, lebih mudah, lebih ringan amar ma'ruf. Tidak beresiko. Ya. Kalau amar ma'ruf kita hanya mengajak saja. Kita ngajak orang untuk sholat. Paling-paling kalau kita ngajak orang untuk sholat, paling-paling gagalnya ya mungkin dia nggak mau. Udah selesai. Nggak akan ada pertentangan, ada perlawanan. Kan nggak ada orang yang kita ajak, ayo Pak kita ke masjid. Apa lu ngajak gue ke masjid, gue bacok lu. Ada yang begitu? Nggak ada. Paling-paling dia menolak, selesai. Dia nggak bakal ikut ke masjid, udah. Nggak sampai ada perlawanan. Ayo Pak kita hadir di pengajian. Paling-paling dia nggak mau, selesai. Kita ajak mereka untuk bersedekah. Ya paling-paling nggak mau, selesai itu. Kalau mengajak kepada kebaikan itu kurang beresiko. Kecil resikonya. Semua orang juga bisa mengajak. Yang berat dan sulit itu kalau sudah nahi munkar. Kenapa? Yang kita cegah bukan hanya menolak, tapi melakukan perlawanan. Ada tempat perjudian, kita basmi. Wah itu panjang urusannya itu. Bisa nyawa itu taruhannya. Nah, kalau kita mampu kedua-duanya, luar biasa. Kita harus mampu memiliki peran masing-masing. Siapa yang berperan amar ma'ruf dan siapa yang berperan nahi munkar. Harus ada kedua-duanya. Jangan cuma amar ma'ruf saja, hanya bisa mengajak saja, tapi nggak ada bagian yang nahi munkar. Ya tetap aja kemaksiatan tetap melanda. Kalau pengen bagus ya ada bagian yang mengajak kepada ma'ruf, ada bagian yang mencegah kepada kemungkaran. Sehingga dua-duanya bisa kolaborasi. Tetapi bagi kita kata Rasulullah, kalau kau mampu menggunakan tangan, rubahlah, basmi itu maksiat dengan tangan. Tapi kalau kau nggak mampu dengan tangan, rubahlah, basmi itu maksiat dengan ucapanmu. Kalau kedua-duanya kita nggak mampu, setidaknya kita menghindari diri kita dari kemaksiatan. Ya. Fabi qalbi, kita mengingkari dengan hati,
menjauhkan maksiat dengan hati, walaupun itu menjadi sebagian selemah-lemahnya iman, tapi tetap fabi kolbi bagian daripada usaha kita menghindari dari kemaksiatan.